Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang landas kontinen. Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal dengan UNCLOS 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS, jarak yang diberikan adalah 200 mil laut. Maka, sesuai ketentuan yang ada, Indonesia berupaya untuk melakukan submisi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Konsep landas kontinen ini pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1958, yaitu Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang pertama kali memproklamirkannya. Apa sih pengertian landas kontinen? Landas kontinen atau continental shelf yakni suatu zona di mana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam pada dasar laut serta tanah di bawahnya, antara lain 200 sampai 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mukaroma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari ARA, dan di sini saya akan menjelaskan terkait definisi landasan kontinen menurut UNCLOS 1982. Definisi landasan kontinen menurut UNCLOS 1982 terletak pada pasal 76 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dari suatu negara pantai atau negara kepulauan itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Dari area di bawah perairan laut yang terletak di luar area laut teritorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya sampai pada pinggirannya laut tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial suatu negara pantai itu diukur, serta pinggiran luar dari tepi kontinen tidak boleh melebihi dari jarak tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengukuran landasan kontinen. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 diberikan 4 alternatif cara mengukur luas landas kontinen, yaitu antara lain yang pertama, sampai batas terluar tepian kontinen atau the continent margin. Yang kedua, sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut. Yang ketiga, apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut, maka batas terluar landasan kontinen tidak boleh melebihi 350 mil. Yang keempat, boleh melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 meter. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah laut luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Jika ada dua negara yang berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dan jaraknya kurang dari 400 mil, batas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Kewajiban negara ini adalah tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen. Kemudian, kepentingan Indonesia terhadap konsep landasan kontinen. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam
harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Adanya peraturan tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengawanan secara dini. Namun di sisi lain, dengan adanya peraturan tersebut, pengurangan kebebasan sekaligus hanya diikuti dan tunduk pada segala ketentuan kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dapat diperoleh berupa: satu, yaitu dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen. Kedua, dapat digunakannya kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan. Yang ketiga, dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi atau alat-alat yang ada. Hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen. Dalam landasan kontinen, negara Indonesia mempunyai dan dapat melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Hak berdaulat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 Pasal 10 Ayat 21 huruf A terdiri dari 3. Yang pertama yaitu hak berdaulat atas sumber daya alam. Yang kedua, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Baik, berikutnya hak dan kewajiban negara lain. Ada beberapa hak dan kewajiban negara lain di dalam landasan kontinen, yaitu antara lain yang pertama, kebebasan berlayar dan penerbangan. Yang kedua, kebebasan memasang kabel pipa bawah laut. Yang ketiga, hak untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir, kebebasan melakukan riset ilmiah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah landasan kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam. Tetapi batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil.